Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Just Grab Nurseri. Pada video kali ini saya akan mengupdate anggur varian Jupiter yang saya tanam dengan berbagai rostok. Ini juga untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan yang menanyakan kondisi atau update-nya perkembangan anggur Jupiter yang saya tanam dengan berbagai rostok, termasuk tanpa rostok atau on road. Kita mulai. Ini anggur Jupiter, usianya saat ini kurang lebih hampir 4 bulan dengan rostok dograde. Ini rostoknya dograde ya. Jadi di video kali ini saya akan update perkembangan dan pertumbuhannya. Selanjutnya setting percabangan di tahap awal atau setting percabangan dasar untuk anggur varian Jupiter dengan berbagai rostok, model rambatan, sistem trellis pagar, bukan trellis ya, trellis pagar. Ini ditanam di tempat terbuka tanpa greenhouse seperti ini. Ini di kebun lokasi 2 sampai bawah sana. Jadi ini kita tanam di tanah langsung tanpa greenhouse, juga penanamannya tanpa media tanam tambahan, artinya menggunakan tanah yang ada di tempat ini langsung, tanpa arang sekam, kohe kambing, bahkan tanpa kapur dolomit. Bibit kita masukkan ke lubang tanam, langsung kita tanam, dan ini akan saya update. Ini menggunakan rostok dograde. Jadi seperti ini penampakannya. Di tahap awal kita lakukan penyemprotan secara rutin untuk 2 bulan pertama. Kemudian di bulan berikutnya kita biarkan, sehingga banyak yang tanaman ini rusak. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, jika kita belum sempat merawatnya, sebaiknya tidak usah disemprot sekalian atau tidak usah disemprot fungi maupun insek. Tetapi kalau kita melakukan penyemprotan fungi dan insek, sebaiknya rutin. Dan kali ini kita mulai rawat kembali karena sudah memasuki musim kemarau. Kemarin kita fokus di kebun lokasi 1 dan 3. Kali ini kita rawat kembali di kebun lokasi 2. Jadi cabang-cabang yang mati kita potong seperti ini. Ini yang sudah subur ya. Ini sudah 2 minggu ini kita lakukan penyemprotan fungisida maupun insek, karena ini cabang-cabang inilah yang saya akan gunakan untuk cabang-cabang pembuahan nanti di musim kemarau. Jadi di awal-awal pertumbuhan ini kita hanya menumbuhkan 1 sampai 2. Untuk yang ini 2, kalau bagus dua-duanya kita pelihara. Dan kita pemangkasannya di awal pembentukan cabang ini kita menggunakan spur pruning dengan menyisakan 2 mata tunas. Yang nantinya untuk apa cabang ini? Cabang inilah yang nantinya akan kita jadikan arm. Ya. Jadi arm tersier. Ini primernya, sekunder ke kiri dan ke kanan, ini tersier. Di mana nanti melakukan pemangkasan pembuahan? Di cabang-cabang inilah yang akan kita buahkan. Jadi di pemangkasan nantinya di 2 cabang ini kita akan memakai 2 metode pemangkasan, ken dan spur. Jadi untuk yang cabang atas nanti kita pangkas ken, menyisakan 1 sampai 4 mata tunas. Kemudian yang cabang yang bawah kita menggunakan untuk cabang yang atas kita nanti pembuahannya akan menggunakan pemangkasan spur atau 1 sampai 4 mata tunas. Kemudian cabang yang bawah ini, yang kedua yang di bawah, kita akan menggunakan ken 4 sampai 6. Ya, nanti sehingga buahnya rata di atasnya ini. Ini cabang yang seperti ini, yang sebelah sini 2, tapi yang 1
jelek, yang jelek kita buang. Ini. Yang tidak baik juga kita buang. Jadi kita tidak usah terlalu banyak memelihara cabang dulu, nanti cabang pertambahan cabang nanti akan kita lakukan dengan pengeratan di depan mata but atau tunas utama, atau menggunakan bantuan Dormek untuk nantinya pembuahan kedua. Ini menggunakan rostok Isabella, masih kecil, kurang baik. Itu yang pakai dograde sudah cukup tinggi, dan ketika seperti ini kita harus pilih cabang yang baik untuk kita lanjutkan sebagai cabang sekunder. Nih, seperti ini jelek, kita pangkas di sini, kita buang, sehingga kita pelihara dua. Tunas air ini kita buangi semua. Nanti dari dua cabang ini akan kita belokkan ke kanan begini ya, ini ke kiri, jadi menjadi double gordon 2 sekunder ke kiri dan ke kanan. Ini menggunakan rostok Isabella. Ini on road, tanaman ini on road dari cutting, cukup bagus. Jupiter ditanam secara on road. Di beberapa lokasi lain kebun saya justru kebanyakan menggunakan on road untuk varian Jupiter. Rostok apa yang baik untuk Jupiter? Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi rostok yang baik di kebun saya, kawan-kawan bisa menggunakan rostok yang lain, tidak harus mengikuti saya, tetapi pengalaman saya ini saya bagikan, mudah-mudahan nantinya akan bermanfaat bagi rekan-rekan yang berminat atau sedang menanam anggur Jupiter. Yang pertama dograde, itu kompatibel dengan varian Jupiter. Kemudian yang kedua itu Red Master. Yang ketiga justru on road. Yang keempat Isabella, yang keenam Cleola Negra. Lalu bagaimana jika dengan menggunakan rostok yang lain seperti Copper 5BB? Saya sudah coba di pohon di sebelah yang sana. Kalau di kebun saya kurang baik pertumbuhannya. Yang terbaik tetap dograde, on road, dan Red Master. Karena apa? Di tempat ini kalau hujan lebat cukup tergenang, ketika kemarau sangat kering. Untuk itulah perlunya kita memilih varian rostok. Karena sejatinya menggunakan rostok itu adalah untuk mensiasati lokasi tanam. Tanah gembur, tanah liat, tanah berpasir, tanah terlalu basah, kurang poros, dan tanah terlalu kering. Disitulah rostok itu kita pilih untuk kita sesuaikan dengan lokasi tanam. Jadi rostok apa yang baik adalah rostok yang bisa tumbuh subur dan mendukung pertumbuhan skion atau entres yang kita sambungkan, serta dapat meningkatkan produksi, juga menjaga kelangsungan hidup tanaman, atau tanaman tetap bisa bertahan hidup dari musim ke musim dan tidak mudah terserang penyakit, perakarannya tidak busuk, dan hasilnya meningkat dari setiap musim panen. Kita pindah ke sini. Ini menggunakan rostok Ramsey. Ini ya. Seperti ini penampakannya. Kurang. Ini di kebun saya ya. Jadi kalau di kebun yang lain mungkin ada teman-teman yang Ramsey bagus, di tempat saya bisa jadi. Tapi di tempat saya ini dengan kontur tanah yang seperti ini, jadi ketika hujan sangat cukup tergenang atau kurang poros, tapi ketika kemarau air mudah hilang atau sangat kering. Dan ini tanahnya tidak terlalu gembur, nih, pekat. Jadi saya menguji beberapa rostok untuk mengetahui rostok mana yang kompatibel dengan entres yang saya sambungkan serta cocok di tempat ini. Ini Isabella, cukup bagus juga. Jadi ini Jupiter yang menggunakan rostok Isabella, cukup vigor juga pertumbuhannya, dan ini sudah kita batasi untuk menumbuhkan atau
mempercepat tumbuhnya cabang tersier yang lain sehingga nanti bisa rata. Dan ini menggunakan rostock Red Master subur. Ini bukti bahwa varian rostock Red Master sangat bagus atau sangat kompatibel dengan Jupiter. Cukup subur di tempat ini. Ini dibentuk percabangan dengan double gordon 2 sekunder ke kiri. Itu sana ya. Dan ini yang ke kanan. Jadi di tempat ini saya menanam kurang lebih 200 pohon Jupiter, semuanya sistem trellis. Seperti ini kondisinya. Jadi dalam satu lajur ini kita tanam rata-rata 6 sampai 7 ke sana, sama seperti ini. Jadi ini bukti berbagai rostock yang kita pakai tidak semuanya cocok ditanam di tempat ini. Sehingga nanti kita akan sulam beberapa tanaman yang menggunakan rostock yang kurang kompatibel, nanti akan kita dongkel dan kita ganti. Untuk varian Jupiter semua. Ini semua Jupiter. Ya. Jadi di tempat ini ada kurang lebih 150, bahkan sepertinya 200 lebih ini untuk varian Jupiter di tempat ini, karena kebanyakan di sini memang saya kembangkan varian Jupiter dengan berbagai pertimbangan dan berbagai penilaian, dan saya memilih varian ini untuk saya kembangkan dalam partai besar. Ini menggunakan rostock Creura Negra atau CN. Ini menggunakan rostock Red Master, sudah cukup besar sampai sana, di usianya yang kurang dari 4 bulan. Dan ini menggunakan rostock Yellow Belgique YB, varian rostock dari Belgia atau Yellow Belgique. Kurang, tadinya ini tanaman ini sekundernya kita naikkan ke kiri dan mati ketika hujan terus-menerus, kita tumbuhkan kembali ini. Kurang mendukung. Ini menggunakan rostock Red Master, cukup baik. Yang bawah sedang kita ganti Jupiter semua, di bawah sana masih kecil karena tadinya berbagai varian, tetapi hujan terus-menerus dan sulit untuk bertahan di tengah gempuran hujan, sehingga kita dongkel untuk kita pindahkan ke kebun yang menggunakan atap UV atau dalam greenhouse. Dan di sini saya ganti dengan varian Jupiter mayoritas atau 90% di tempat ini Jupiter. Jadi di tempat ini, di tempat terbuka ini, yang sudah bisa bertahan di tempat ini meskipun digembur hujan terus-menerus hanya 3 varian. Yang pertama Jupiter, yang kedua Harold, yang ketiga Everest. Yuk kita ke sebelah sana untuk melihat Harold dan Everest. Untuk yang ini kita tanam Jupiter secara on road 1 bulan usianya. Ini on road Jupiter. Sudah cukup baik pertumbuhannya. On road ya. Ini jadi ini tidak pakai grafting, ini on road. Sama. Bahkan cuttingnya juga sangat kecil. Ini on road. Ini juga on road. Ini kalau ada kutu seperti ini kita harus bersihkan, kutu perisai ini. Jadi kebanyakan Jupiter di tempat ini. Semuanya yang di sini on road untuk yang lokasi ini. Dengan cutting yang kecil. Nah, sama. On road ya.
Untuk yang ini Harol. Cukup subur untuk varian ini. Bahkan terbebas dari jamur. Kalaupun ada jamur, dia masih bisa bertahan. Dan mayoritas dia subur. Harol. Untuk sebelah sana varian Everest. Ini Everest. Ini Everest semua ya. Ini ada buah bonusnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.